Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasyikin dengan NIM A32124061 dari kelas B, dengan dosen pengampu mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan dua materi. Yang pertama, hubungan dan dinamika kelompok sosial di Indonesia. Menurut Robert Biertesdate, yang dimana kelompok ini didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berintegrasi. Dan menurut Robert ini dia terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok status, yang kedua kemasyarakatan, yang ketiga sosial, dan yang keempat asosiasi. Dan adapun jenis kelompok sosial teratur menurut Émile Durkheim, yang dimana seseorang sosiolog terkenal di Prancis dan membagi kelompok sosial menjadi 2 jenis berdasarkan solidaritas pembentuknya, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Yang pertama itu ada solidaritas mekanik, yang dimana kelompok ini terbentuk dari persamaan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat di antara anggotanya. Anggota kelompok ini cenderung memiliki kesamaan dalam keyakinan dan cara berpikir. Contohnya adalah kelompok sosial mekanik, yang dimana komunitas tradisional di daerah terpencil atau kelompok etnis yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi lama. Yang kedua ada kelompok sosial organik, yang dimana kelompok ini terbentuk karena adanya spesialisasi dan ketergantungan antar negara, terutama dalam bidang ekonomi. Setiap anggota memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Contohnya terdapat pada masyarakat modern, khususnya di perkotaan, dengan berbagai jenis pekerjaan dan peran. Dan selanjutnya ada jenis kelompok sosial menurut Karis A. Collier. Yang pertama itu ada kelompok primer, yang dimana kelompok ini kecil yang anggotanya berintegrasi secara langsung, dekat, dan bersifat emosional. Hubungan dalam kelompok ini bersifat akrab dan berlangsung dalam jangka waktu lama. Contohnya itu ada keluarga, teman dekat, dan kelompok kecil di sekolah atau tempat kerja. Yang kedua itu ada kelompok sekunder, yang dimana kelompok ini yang bersifat formal dan hubungan antara anggota tidak terlalu dekat. Interaksi biasanya terbatas dan lebih berorientasi pada tujuan tertentu. Contohnya itu ada pegawai perusahaan, peserta seminar, atau organisasi formal. Selanjutnya ada jenis kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Yang pertama itu ada Gemeinschap atau paguyuban, yang dimana hubungan yang erat, akrab, dan bersifat pribadi. Contohnya keluarga, masyarakat, dan desa. Yang kedua itu ada Gesellschaft atau patempayan, yang dimana hubungan yang lebih impersonal, formal, dan didasarkan pada kepentingan tertentu. Contohnya organisasi dan perusahaan. Kelompok sosial tidak teratur, yang dimana kelompok sosial yang tidak memiliki struktur formal, aturan yang ketat, dan tujuan eksplisit. Kelompok ini cenderung terbentuk secara alami dan spontan berdasarkan minat, kesukaan, atau kepentingan bersama. Ada 3 jenis kelompok sosial tidak teratur, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Yang pertama ada kerumunan. Ini adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, di antara mereka tidak ada hubungan yang tetap. Komunikasi juga berjalan singkat dan spontan. Kerumunan terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu formal audience, contohnya adalah penonton bioskop dan hadirin suatu ceramah. Yang kedua ada planned expressive group, contohnya adalah orang yang berdansa dan berpesta. Yang ketiga ada inconsequential crowd, contohnya adalah orang yang mengantar dan orang yang menunggu kendaraan umum. Yang kedua itu ada massa, yang dimana massa ini adalah keseluruhan dari kerumunan sosial. Yang ketiga itu ada publik, yang dimana publik ini adalah sekumpulan orang yang saling berkumpul tapi tidak membentuk satu kesatuan. Baik, kita masuk di materi yang kedua, yaitu stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Bentuk pelapisan sosial terbagi menjadi 2, secara ekonomi dan secara politik. Faktor lapisan sosial
terbagi menjadi dua, sengaja dibentuk atau sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan pimpinan secara resmi dalam organisasi formal. Yang kedua, secara sendirinya, jenis kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga, keturunan, atau kekayaan. Sifat pelapisan sosial terbagi menjadi dua, sistem pelapisan tertutup atau ascribed status diperoleh tanpa usaha. Yang kedua, sistem pelapisan terbuka atau accredited status diperoleh dengan usaha. Ukuran pelapisan sosial terbagi menjadi 4, kekayaan, kehormatan, kepandaian, dan kekuasaan. Baik, sekian dari penjelasan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.